Tony padahal baru saja untung 500 juta dolar dari pasar saham. Tapi dia malah bilang ke pacarnya kalau dia bangkrut total. Tak disangka begitu pacarnya dengar Tony sekarang sudah miskin. Dia langsung marah dan bilang mau putus saat itu juga. Melihat situasi seperti ini, Tony pun lanjut berpura-pura. Mengaku kalau dia pasti masih punya kesempatan untuk bangkit. Setelah itu Tony pun mengambil ponsel dan mulai menelepon teman serta kerabat. Tapi begitu mereka tahu dia ingin pinjam uang, semua langsung cari alasan dan memutus panggilan satu persatu. Melihat semua orang tidak ada yang peduli, pacarnya langsung mengejek Tony terlalu bermimpi. Bahkan menyuruhnya introspeksi apakah dia memang punya masalah dengan kepribadiannya. Habis bicara begitu pacarnya pun berniat pergi. Tapi begitu pintu dibuka, ternyata cewek cantik idola sekolah zaman dulu berdiri di depan pintu. Ternyata dia dengar kabar Tony bangkrut dan datang membawa tabungan bertahun-tahun untuk bantu Tony. Melihat adegan ini, pacarnya langsung curiga hubungan mereka tidak sederhana. Tapi Tony yang sudah tahu sifat asli mantannya, tidak mau menjelaskan apapun, langsung mengusirnya keluar dari rumah. Setelah mantan pacarnya pergi, Tony agak sungkan menolak bantuan dari si cewek cantik. Tapi tak disangka cewek itu tiba-tiba bicara soal kejadian 2 tahun lalu dan bilang setelah malam itu dia melahirkan sepasang anak kembar. Tony pun langsung terkejut. Semua kenangan kembali bermunculan. Dia tak menyangka kalau dirinya punya anak yang terlantar. Tony pun langsung ikut si cewek kembali ke rumah. Dan saat melihat kedua anak yang manis dan sopan itu, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tapi cewek itu justru merasa harusnya dia yang berterima kasih pada Tony, karena sudah membuatnya menjadi seorang ibu. Setelah itu Tony pergi ke ruang tamu. Dia membuka akun dan mengecek saldo. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar punya 500 juta dolar, dia pun langsung memutuskan untuk mengembalikan semua uang pinjaman. Dan juga ingin membeli rumah baru untuk dirinya dan cewek itu, demi memperbaiki kualitas hidup mereka. Ternyata 3 hari lalu, dia menerima telepon misterius, yang mengaku berasal dari dirinya di masa depan. Tony awalnya mengira itu penipuan, tapi lawan bicara bisa menyebutkan dengan tepat kapan pasar saham akan anjlok. Hal itu langsung membuat Tony sadar inilah kesempatan untuk kaya. Dia pun menginvestasikan semua hartanya ke kontrak berjangka emas, dan sejak itu kekayaannya langsung meroket, menjadikannya miliarder. Setelah semua urusan beres, Tony pun dengan puas mengunggah postingan ke media sosial. Pada saat yang sama, di acara reuni teman sekolah, musuh lama Tony sedang tertawa mengejek kabar kebangkrutan Tony. Bahkan sesumbar ingin merebut pacarnya, dan ingin lihat siapa yang sebenarnya menang. Mendengar ucapan itu, teman Tony langsung marah dan berdiri sambil membela. Dia bilang baru saja lihat postingan Tony yang sekarang sudah punya 500 juta dolar dan uang 50.000 yang dia pinjamkan beberapa hari lalu. Sekarang malah sudah dikembalikan jadi 200.000. Mendengar itu semua orang langsung mengeluarkan ponsel dan mengecek sendiri. Musuh Tony yang melihat semua ini langsung menyesal berat. Andai saja dia dulu meminjamkan uang ke Tony, bahkan dengan 50.000 saja, keuntungannya sudah cukup buat beli mobil mewah. Sementara itu Tony sedang mengajak cewek cantik idola sekolah makan mewah. Cewek itu mengira Tony baru saja mengalami masa sulit, jadi merasa tidak enak makan di tempat semahal itu. Tapi Tony langsung bilang, dia mau transfer uang jajan buat cewek itu. Dan begitu cewek itu lihat Tony ternyata punya saldo 10 juta dolar. Dia langsung senang dan penasaran apa yang terjadi. Tony pun bilang, dia berhasil menggandakan sahamnya puluhan kali lipat dalam beberapa hari terakhir. Dan sekarang uangnya sudah terlalu banyak untuk dihabiskan. Cewek itu langsung memuji Tony sebagai jenius pasar saham. Tak lama kemudian Tony bilang ingin ganti mobil. Dan bertanya apakah cewek itu punya rekomendasi mobil bagus. Cewek itu malah menyarankan agar dia jangan boros. Tapi Tony tetap pergi ke showroom mobil. Karena sekarang dia adalah miliarder sejati. Dengan santai Tony langsung membeli satu unit Rolls Royce seharga 10 juta. Tapi Tony tidak menyangka sama sekali. Adegan ini dilihat oleh mantan pacarnya yang sedang lewat.